Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Arifah Fatihasari dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Klinis yang diampu oleh Ibu Iin. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam gangguan mental, penyebab, gejala, dan juga penanganannya tepat. Selain itu, saya juga akan menganalisis kasus tentang gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Arifah Fatihasari dari Psikologi Klinis D. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang macam-macam gangguan mental, penyebab gangguan mental, penanganan gangguan mental, dan juga kita akan analisis data mengenai gangguan kecemasan, jenis-jenis, dan juga penanganan yang tepat. Oke, yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan gangguan mental itu? Gangguan mental merupakan suatu penyakit mental yang umumnya berhubungan dengan kondisi emosional, psikologis, serta kesejahteraan sosial seseorang. Gangguan mental juga mampu mengubah cara seseorang dalam berhubungan sosial dengan orang lain, mengatasi suatu permasalahan, menyakiti diri sendiri maupun kesulitan dalam membuat suatu keputusan dan menentukan pilihan. Berikutnya adalah faktor penyebab gangguan mental dan gejala apa saja yang muncul dalam gangguan mental tersebut. Berikutnya yaitu faktor penyebab gangguan mental. Yang pertama yaitu datang dari riwayat keluarga. Yang kedua adalah faktor trauma. Yang ketiga pekerjaan yang memicu stres. Yang keempat adanya gangguan pada otak. Yang kelima diskriminasi. Yang keenam tinggal di lingkungan yang buruk. Yang ketujuh adanya cedera di kepala. Yang kedelapan, terlalu lama kesepian akibat dikucilkan atau terisolasi di lingkungannya. Selanjutnya, gejala apa saja yang muncul pada gangguan mental awal? Yang pertama yaitu mengalami delusional, paranoid, atau halusinasi. Yang kedua, memiliki pemikiran yang untuk menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Yang ketiga, kehilangan kemampuan dalam berkonsentrasi. Keempat, seringkali marah secara berlebihan. Kelima, rentan untuk melakukan kekerasan. Keenam, selalu dihantui oleh rasa bersalah, khawatir, dan takut. Ketujuh, tidak memiliki kemampuan dalam mengatasi dan mengolah stres atau masalah sehari-hari. Dan yang terakhir, memiliki pengalaman atau masa lalu yang sangat buruk dan tidak bisa dilupakan. Selanjutnya adalah penanganan yang tepat untuk mengatasi gejala mental pada seseorang. Cara penanganan yang pertama yaitu dengan melakukan psikoterapi, di mana terapi bicara yang dilakukan dengan memberikan media yang aman untuk penderita mencurahkan semua perasaan dan emosi, serta meminta saran yang tepat kepada psikiater untuk mengatasi permasalahannya. Yang kedua, support group, yaitu suatu grup yang berisi penderita gangguan mental untuk saling berbagi dan membimbing satu sama lain menuju ke pemulihan. Yang ketiga, simulasi otak atau terapi elektrokonvulsif. Yang keempat, membuat rencana hidup ke depannya untuk diri sendiri dan pengobatan terhadap penyalahgunaan zat terlarang. Yang kelima, rawat inap yang dianjurkan untuk penderita yang memang membutuhkan pengawasan khusus. Dan yang terakhir, konsumsi beberapa obat-obatan seperti obat golongan selektif serotonin reuptake inhibitor, serotonin neuropirine reuptake inhibitor, dan antidepresin tricyclic. Apa saja sih jenis-jenis gangguan mental? Yang pertama yaitu gangguan kecemasan atau anxiety disorder, yang merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya hidup dengan penuh kecemasan, ketakutan, serta kekhawatiran yang berlebih. Yang kedua yaitu gangguan suasana hati atau gangguan afektif, merupakan gangguan mental yang melibatkan perasaan sedih atau perasaan merasa terlalu bahagia atau fluktuasi dari kebahagiaan dan kesedihan yang ekstrim. Contohnya bipolar, depresi jangka panjang, gangguan afektif musiman, perubahan suasana hati,
Dan yang terakhir, iritabilitas. Yang ketiga adalah gangguan psikotik, yaitu gangguan mental yang melibatkan kesadaran dan pemikiran yang menyimpang. Contohnya skizofrenia, parafrenia, gangguan skizofreniformis, depresi, bipolar, gangguan psikotik dan gangguan psikotik bersama atau polyedex, dan yang terakhir gangguan delusi. Yang keempat, gangguan makan. Gangguan ini biasanya diakibatkan karena emosi yang ekstrim, sikap, dan perilaku yang melibatkan berat badan dan makanan. Contohnya anoreksia, bulimia, dan binge eating disorder. Yang kelima, ada gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder (PTSD), yang merupakan kondisi yang dapat berkembang setelah kejadian traumatis seperti pelecehan seksual, kekerasan, kecelakaan, bencana alam, atau kematian seseorang yang mereka cintai. Yang keenam, ada gangguan kepribadian. Adalah suatu gangguan masalah kesehatan mental yang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan juga perilaku. Contohnya borderline personality disorder dan antisocial personality disorder. Berikutnya adalah analisis gangguan kecemasan. Yang pertama, pengertian dari gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Pengertian dari gangguan kecemasan yang pertama yaitu kecemasan. Kecemasan sendiri adalah suatu kondisi aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi menurut David DKK 2005. Banyak hal yang harus dicemaskan, misalnya kesehatan relasi sosial, ujian, karir, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Gangguan kecemasan diklasifikasikan sebagai neurosis hampir sepanjang abad ke-19. Istilah neurosis diambil dari akar kata yang berarti suatu kondisi abnormal atau sakit dari sistem saraf. Anxiety disorder atau gangguan kecemasan sendiri merupakan gangguan yang paling umum atau sering terjadi berupa gangguan mental. Hal ini meliputi berbagai kelompok kondisi, yaitu gangguan cemas yang ekstrim dan juga gangguan cemas yang mengenai suasana hati atau tekanan emosional. Gangguan kecemasan ini menyebabkan penderitanya memiliki kecemasan yang berlebihan yang diikuti oleh rasa takut dan khawatir yang mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri kecemasan. Ada 3. Yang pertama bisa dilihat dari fisik, behavior, dan juga kognitif. Ciri-ciri fisik yang pertama yaitu kegelisahan, kegugupan, tangan dan anggota tubuh bergetar, banyak ingat, telapak tangan sering berkeringat. Yang kedua, ciri-ciri behavior yaitu perilakunya sering menghindar, melekat, dan dependen, dan sering terguncang. Yang terakhir yaitu ciri-ciri kognitif, selalu khawatir terhadap sesuatu, dan perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan. Yang ketiga, yaitu tipe-tipe gangguan kecemasan. Ada 5, yaitu yang pertama gangguan kecemasan menyeluruh atau umum atau generalized anxiety disorder. Yang kedua, gangguan panik. Yang ketiga, gangguan fobia. Yang keempat, gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Dan yang terakhir, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, post traumatic. Selanjutnya saya akan analisis tentang gangguan kecemasan umum atau menyeluruh atau biasa disebut dengan generalized anxiety disorder. Yang pertama yaitu pengertian dari GAD sendiri adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan perasaan cemas yang umum dan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan keadaan peningkatan keterangsangan tubuh. GAD ditandai dengan kecemasan yang persisten yang tidak dipicu oleh suatu objek, situasi, atau aktivitas yang lebih spesifik, tetapi lebih merupakan pada apa yang disebut. Gangguan ini muncul 2 kali lebih banyak pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Orang dengan GAD adalah pencemas yang kronis. Mungkin mereka mencemaskan sesuatu yang secara berlebihan dalam kehidupan mereka, seperti keuangan, kesejahteraan, dan hubungan sosial mereka. Dan untuk anak-anak dengan gangguan ini mencemaskan prestasi akademik, atletik, dan aspek sosial lainnya dari kehidupan sekolah. GAD yang cukup parah dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. GAD sendiri
Apa aja sih gejala-gejala yang muncul pada penderita GAD ini? GAD adalah kondisi yang berkembang secara perlahan. Awalnya kondisi ini dimulai sejak masa remaja atau usia muda. Namun lambat laun tanpa penanganan ahli atau kondisi ini bisa semakin parah. Yang pertama yaitu memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Yang kedua, tidak bisa mengontrol rasa khawatir atau rasa cemas tersebut. Yang ketiga, tidak bisa santai atau rileks. Yang keempat, tidak bisa berkonsentrasi. Yang kelima, mudah terperanjat atau terkejut. Yang keenam, tidak bisa tidur nyenyak. Yang ketujuh, seringkali merasa lelah. Yang kedelapan, sakit kepala, nyeri otot, kram perut, dan berbagai rasa sakit yang tidak ada penyebabnya. Yang kesembilan, kesulitan dalam mengunyah makanan. Yang kesepuluh, mudah merasa marah dan kesal. Dan gejala yang terakhir yaitu mudah berkeringat, kepala terasa ringan, dan Untuk penderita GAD harus menunjukkan ansietas sebagai gejala primer yang berlangsung hampir setiap hari untuk beberapa minggu sampai beberapa bulan yang tidak terbatas atau hanya menonjol pada keadaan situasi khusus tertentu. Untuk pada anak-anak sering terjadi adanya kebutuhan berlebihan untuk ditenangkan serta keluhan-keluhan somatik berulang yang menonjol. Selain itu, adanya gejala-gejala yang lain yang sifatnya sementara, khususnya untuk depresi tidak membatalkan diagnosis utama pada gangguan ansietas menyeluruh ini. Selama hal tersebut tidak memenuhi kriteria lengkap dari episode depresi, gangguan ansietas fobik, gangguan panik, dan juga gangguan obsesif kompulsif. Sebelum dilakukan diagnosa, ada beberapa kriteria untuk diagnostik. Yang pertama, kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan itu terjadi kurang setiap hari dan sekurangnya selama 6 bulan tentang sejumlah aktivitas atau kejadian. Yang kedua, individu sulit mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran. Yang ketiga, kecemasan tersebut diasosiasikan dengan 6 gejala sebagai berikut, yaitu yang pertama kegelisahan, yang kedua mudah lelah, yang ketiga konsentrasi berkurang atau sulit berkonsentrasi, iritabilitas, yang keempat ada kecemasan, kekhawatiran atau gejala fisik yang menyebabkan distres atau terganggunya fungsi sosial, pekerjaan, dan fungsi penting lainnya. Yang kelima, gangguan tidak berasal dari zat yang memberikan efek pada fisiologis. Yang keenam, gangguan tidak dapat dijelaskan lebih baik oleh gangguan mental lainnya, seperti kecemasan dalam gangguan panik atau evaluasi negatif pada gangguan kecemasan sosial atau sosial fobia. Kontaminasi atau obsesi lainnya pada gangguan obsesif kompulsif, mengingat kejadian setelah melewati beberapa kriteria diagnostik, dokter bisa mendiagnostik GAD setelah melihat beberapa hal yang mungkin akan dilakukan oleh dokter untuk memeriksa dan mendiagnosis kondisi penderita. Yang pertama, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari tahu adanya gejala yang mungkin berkaitan dengan penggunaan obat atau kondisi medis tertentu. Yang kedua, tes darah, tes urin. Yang ketiga, bertanya secara mendalam dan mendetail tentang gejala yang muncul. Dan yang terakhir, meminta Anda adalah faktor penyebab dari GAD sendiri. Penyebab dari generalized anxiety disorder sendiri terjadi karena beberapa faktor, baik secara biologis maupun lingkungan. Yang pertama, karena adanya perbedaan fungsi dan zat kimia pada otak. Yang kedua, faktor genetik atau keturunan. Yang ketiga, proses tumbuh kembang dan karakteristik. Dan yang terakhir, yaitu cara pandang masing-masing individu terhadap ancaman. Selanjutnya yaitu penanganan dan pengobatan penderita GAD. Yang pertama dilakukan dengan psikoterapi. Di sini jenis psikoterapi yang digunakan adalah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Biasanya digunakan untuk mengatasi GAD. Terapi ini dapat membantu pasien untuk memiliki pola pikir, sikap, dan merespons situasi-situasi tertentu dengan cara yang berbeda.
Yang kedua yaitu menggunakan obat-obatan. Dokter akan merekomendasikan penggunaan obat-obatan tertentu untuk mengatasi kondisi ini yang dirasa menjalani terapi saja tidak cukup untuk mengatasinya. Ada beberapa kelompok obat yang akan direkomendasikan atau diresepkan, yaitu yang pertama, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor atau SSRIs, Serotonin Neuropirin Reuptake Inhibitor atau SNRIs, dan obat. Yang ketiga yaitu dengan pendekatan behavioral. Jika terapi menganggap kecemasan sebagai serangkaian respon terhadap berbagai situasi yang dapat diidentifikasikan, maka para ahli klinis behavioral menangani kecemasan menyeluruh dengan berbagai cara. Apa yang tampak sebagai kecemasan yang bebas mengalir dapat diformulasi ulang pada satu fobia lebih atau kecemasan bersyarat. Yang kedua yaitu dengan pendekatan biologis. Ansiolitik, jenis obat yang disebutkan untuk menangani fobia dan gangguan panik, mungkin merupakan penanganan yang paling tepat dan banyak digunakan untuk gangguan kecemasan. Jadi, gangguan jiwa maupun gangguan mental sama-sama mengganggu kepribadian, kehidupan sosial, serta kesejahteraan penderitanya. Apalagi untuk gangguan jiwa yang hanya bisa diobati dengan obat-obatan, berbeda dengan gangguan mental yang masih bisa ditangani atau diatasi dengan berbagai jenis terapi. Oleh karena itu, untuk mencegah resiko terjadinya gangguan jiwa ataupun gangguan mental, mari sejak dini kita belajar mengetahui kapasitas diri dan mencintai diri sendiri. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian video penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang macam-macam gangguan mental, jenis, penyebab, gejala, dan juga penanganan yang tepat. Jadi, kita jangan melakukan self-diagnosis karena bisa membahayakan pada diri kita. Sebaiknya bila gejala yang muncul semakin parah atau penyebab-penyebabnya semakin parah pada diri kita, lebih baik kita datang ke psikolog agar diberikan penanganannya lebih baik agar tidak terjadi kesalahan pada diri kita. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.